Allah yang setia terhadap janji-janji-Mu atas setiap orang yang mengasihinya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, dan kami bahagia menjadi milik kepunyaan-Mu. Sebab kalau kami ada sampai hari ini bukti pemeliharaan dan penjagaan Tuhan atas kehidupan kami. Karena itu Tuhan, satu hal kami ada di tempat ini hanya untuk tinggikan, muliakan dan agungkan nama-Mu, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang olehnya kami ada sampai hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, agar lewat kebenaran firman Tuhan ini, sungguh-sungguh hidup kami adalah hidup yang sungguh-sungguh merdeka. Sebab Engkau datang untuk membebaskan kami, untuk melepaskan kami dari belenggu dosa yang tidak ada siapapun dan apapun sanggup melakukannya. Hanya Yesus yang mati di kayu salib yang mampu menebus segala dosa dan pemberontakan kami. Berfirmanlah bagi kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus Raja. Belum kompak. Sekali lagi, shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus Raja. Luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Iya, puji Tuhan. Masih dalam tema kemerdekaan, marilah kita buka di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang
ke-36. Kita akan membacakannya bersama-sama dimulai dari perikopnya. Yohanes 8 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-36. Hitungan ketiga kita baca mulai bersama-sama dari perikopnya. 2, 3. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ya, tema yang saya ambil atau judul yang saya ambil pagi hari ini sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia di dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-36, yaitu kebenaran yang memerdekakan. Kalau kita simak baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di ayat 30 dia bilang setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Jadi setiap apa yang Yesus ajarkan tentang kebenaran, memang tidak semua orang percaya. Sebab kata banyak tidak berarti semua. Tetapi di antara banyak itu, ada orang-orang Yahudi yang membanggakan dirinya secara rasial sebagai keturunan Abraham. Orang-orang yang betul-betul taat pada hukum Taurat. Ya, di dalamnya ada ahli Taurat, di dalamnya adalah orang-orang Farisi. Ahli Taurat paham betul tentang hukum Taurat, sementara Farisi adalah orang-orang yang taat sekali di dalam melakukan perintah-perintah dalam Taurat. Itu sebabnya ketika orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, perkataan Yesus ini ditujukan bagi mereka. Dikatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ya, sungguh bertolak belakang dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi pada umumnya dan mereka yang percaya pada saat Yesus mengajar di depan banyak orang. Mereka merasa bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Bagaimana mungkin mereka masih menjadi budak atau hamba atau tidak merdeka dari siapapun dan dari apapun. Itu sebabnya mereka bilang kepada Yesus, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Ya, ini keangkuhan rasial. Merasa bahwa mereka adalah keturunan Abraham dan pasti diselamatkan. Mereka angkuh karena mereka merasa bahwa mereka tidak pernah menjadi budak siapapun karena mereka adalah umat pilihan Allah. Padahal sejarah bangsa Israel mencatat bahwa kurang lebih 400 tahun mereka diperbudak di Mesir. Bahkan mereka dibuang, ditawan menjadi budak di Babel selama 70 tahun. Bahkan ketika Yesus mengajar kepada mereka dan mereka mengatakan, "Bagaimana engkau dapat berkata bahwa kami tidak pernah menjadi budak atau hamba siapapun?" Pada saat itu pun Romawi sementara menjajah mereka. Ya, suatu keangkuhan yang merasa bahwa keturunan Abraham. Tetapi sebenarnya Yesus mengungkapkan bahwa bukan persoalan keturunan,
tapi bagaimana perilaku, bangga dengan turunan, bangga dengan bapaknya Abraham, tetapi sesungguhnya perilaku sikap hidup mereka tidaklah menunjukkan seperti Abraham hidupi waktu dia hidup. Saya percaya semua kita tahu Abraham itu seperti apa, ya kan? Dia dikatakan sebagai bapa segala orang beriman. Sebab pada mulanya waktu dia dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim, meninggalkan ayah ibunya dan sanak saudaranya, Tuhan panggil untuk pergi tinggalkan dan menuju ke tempat di mana Tuhan nanti akan tunjukkan. Bukan sudah tunjukkan, belum, iya kan? Tetapi atas perintah Tuhan, dia tetap percaya. Bahkan ketika Tuhan menjanjikan bahwa dia akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut, dia pun tetap mempercayainya. Walaupun di masa tuanya belum pun satu anak lahir daripadanya dengan Sarah, dia pun tetap mempercayai itu. Dan ketika di hari tuanya mendekati 100 tahun, Ishak lahir. Setelah lahir pun Tuhan perintah supaya anak sematawayang ini, anak yang lahir di masa tuanya, anak yang cukup lama dinantikan ini, suruh dikorbankan untuk Tuhan. Dan apa yang dia lakukan? Dia lakukan. Tetapi pada akhirnya Tuhan menyediakan korban bakaran untuk menggantikan Ishak anaknya. Inilah wujud Abraham. Taat, tunduk pada perintah Tuhan. Sehingga Tuhan tahu, ya, mereka ini keturunan Abraham, tetapi hidupnya tidak seperti Abraham. Mereka hidup dalam dosa, mereka hidup dalam keangkuhan, mereka hidup dalam pembenaran diri sendiri. Ya, kalau kita lihat, coba buka di dalam Yohanes 8 ayat 37. Di sana dikatakan, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ya, Tuhan tahu mereka keturunan Abraham, tetapi hidup di dalam dosa, hidup di dalam ketidaktaatan, tidak sama seperti Abraham leluhur mereka, tidak sama seperti Abraham nenek moyang mereka. Karena itu Bapak Ibu, kehidupan Abraham, kehidupan orang-orang Yahudi yang percaya zaman itu bisa saja terjadi sama orang Kristen zaman ini, ya kan? Percaya Tuhan, mengaku diri Kristen, tapi masih saja hidup di bawah perbudakan dosa. Ya, saya percaya di tempat ini yang namanya berbagai kejahatan sudah tidak mungkin kita lakukan lagi, ya kan? Amin. Tetapi dosa tidaklah hanya berbagai bentuk segala macam kejahatan, tetapi dosa dalam bahasa aslinya hamartia, yang artinya meleset dari tujuan yang telah Allah tetapkan. Itu bisa saja masih banyak meleset di antara kita. Sebab tujuan pertama dan utama yang Tuhan tetapkan, yang dirangkumkan dalam hukum kasih, adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ketika Tuhan tidak menjadi tempat yang pertama dalam kehidupan saudara dan saya, sebenarnya kita telah meleset dari tujuan yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau bangun pagi misalnya, yang dicari bukan Tuhan duluan, tetapi HP, kopi, dan sebagainya, maka sebenarnya kita sementara mempertuhankan Tuhan yang lain, bukan Tuhan kita sendiri. Inilah yang kadang-kadang
tidak kita sadari bahwa kita sementara melenceng dari apa yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan saudara dan saya. Mabuk mungkin tidak lagi, caci maki tidak mungkin lagi, ya kan? Rampok tidak lagi, mungkin dusta tidak lagi. Tetapi kalau Tuhan bukan yang pertama dalam kehidupan saudara dan saya, maka itu berarti kita telah berbuat dosa. Sebab dosa artinya luas. Dosa itu banyak. Dosa tidak saja berbagai bentuk kejahatan, tetapi meleset dari apa yang telah Allah tetapkan. Sesungguhnya kita telah berdosa. Nah, ini perlu pengkoreksi yang di dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Itulah yang menunjukkan bahwa kita tetap pada jalur, bahwa kita tidak meleset daripada apa yang telah Tuhan tetapkan. Yang kedua, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain seperti yang kita diri sendiri mau perlakukan. Matius 7 ayatnya yang ke-12 adalah ayat emas bagi saudara dan saya untuk kita pegang, supaya bagaimana kita memperlakukan orang lain, disitulah itu terjadi seperti kita ingin orang memperlakukan kita seperti yang kita mau. Di sana dikatakan apa? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya percaya di antara kita semua yang ada tidak ingin didustai. Amin. Maka jangan dustai orang. Kita ingin supaya orang lain mengasihi kita, maka kasihi orang lain. Kita ingin tidak dikasari oleh orang lain, makanya jangan kasari orang lain. Kita ingin diperlakukan adil, maka berlakulah adil juga kepada orang lain. Kita ingin dihormati, maka kita hormati orang lain. Inilah ayat emas Bapak Ibu yang harus jadi pegangan bagi kita dalam standar memperlakukan sesama kita. Kadang-kadang kita egois, ya. Tapi melihat orang egois, kita marah dan kita kucilkan mereka. Seharusnya itu terjadi pada diri kita duluan. Sebab apapun yang kita inginkan orang lain berbuat kepada kita, kita melakukan hal yang sama kepada mereka. Melakukan kepada orang sama seperti orang melakukan kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, belajar dari orang Yahudi yang bangga dengan keturunan, bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Sesungguhnya hanya secara jasmani, tetapi rohani mereka tidak. Sebab jika demikian, apapun yang Tuhan perintahkan, mereka pasti melakukan itu. Abraham dikatakan sebagai bapa segala beriman, karena Abraham memiliki iman yang sejati. Ya, iman tidak sekedar mempercayai, meyakini sesuatu apa yang kita minta kepada Allah dan Allah berikan itu kepada kita. Iman harus lebih daripada itu. Sebab iman Abraham adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Apa saja yang Tuhan mau, dia lakukan. Apa saja yang Tuhan kehendaki, dia laksanakan. Apa saja yang Tuhan suruh, dia lakukan. Itu sebabnya waktu mereka mengatakan bahwa kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun, bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Yesus berkata di ayatnya yang ke-34 dari Yohanes 8. Di sana dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Penekanannya di situ. Ya. Jangan sampai saudara dan saya
masuk dalam golongan orang Yahudi yang menjadi percaya. Kristen sejak lahir, ya. Kata orang Maluku, potong pusah sudah di Kristen. Tetapi ini hati jalan terus, ya kan? Tidak pernah rela, ikhlas lihat kelebihan orang lain misalnya, ya kan? Potong pusah, bahkan sudah bertobat, dibaptis, pelayanan. Tapi kemudian dalam hidupnya selalu yang dipikirkan adalah diri sendiri, ego dan segala macam, serakah dan segala macam, perbuatan-perbuatan daging masih main di area itu. Kalau kita ada dalam itu, maka posisi kita tidak berbeda jauh dengan orang Yahudi yang mulai percaya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana supaya hal yang demikian tidak terjadi, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka? Yesus kasih rumus di dalam ayatnya yang ke-31 dan 32. Saya bacakan untuk kita semua. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagaimana bisa merdeka yang sesungguhnya? Ya kan? Kalau kita tidak mengetahui kebenaran. Bagaimana bisa mengetahui kebenaran sementara kita tidak pernah menjadi murid Kristus? Bagaimana mau menjadi murid Kristus kalau kita tidak pernah tetap di dalam firman Tuhan? Ini paket yang tidak bisa dilepas pisahkan. Banyak orang mengatakan, saya Kristen, saya murid Kristus, tapi gerejanya napas nikmat, ya kan? Nanti hari-hari besar saja baru datang. Nanti kok ada waktu saja baru datang. Nanti kalau tidak sibuk saja baru datang, ya kan? Natal datang ibadah, Paskah datang ibadah, orang nikah datang ibadah, orang meninggal baru datang ibadah. Di luar itu tinggal di rumah. Saudara, kalau murid model macam begitu, yang lulus sekolah, jangankan lulus, pasti dicoret keluar dari sekolah. Datang ikut suka-suka saja. Yang pernah di sekolah atau datang sekolah bolong-bolong, di rumah pun tidak belajar. Ya kan? Kalau hari ini saudara dan saya mengklaim bahwa diri kita adalah murid Kristus, diri kita adalah pengikut Kristus, maka ibadah adalah sesuatu yang menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Amin. Bukan ada waktu, bukan kalau ada kesempatan, bukan kalau ada kebutuhan, bukan kalau ada pergumulan, tapi setiap waktu ibadah itu harus menjadi bagian dalam hidup kita. Bahkan menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, Alkitab menasihatkan supaya kita selalu giat dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan jauhkan seperti sebagian orang lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Sebab di dalam ibadah ada pengajaran. Di dalam ibadah ada firman Tuhan yang disampaikan. Di dalam ibadah ada khotbah yang disampaikan, yang bisa menjelaskan lebih detail, lebih dalam kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan di dalamnya. Baca Alkitab di rumah oke, tidak masalah, dan itu harus. Itu harus jadi bagian saudara dan saya. Karena itu murid. Iya kan? Saya percaya semua kita, walaupun sudah tua, pernah bersekolah dan menjadi murid. Kita tidak hanya berharap bahwa nanti di sekolah baru belajar, tapi di rumah pun pasti belajar. Bahkan sengaja guru-guru kita membuat tugas PR bagi kita untuk kerjakan di rumah. Tujuannya apa? Supaya di rumah pun kita bisa belajar. Amin. Jadi kalau bagaimana tidak pernah di sekolah atau bolong-bolong sekolah, tidak pernah belajar di rumah,
ya bukan murid. Makanya kalau dia dikatakan murid, karena kita belajar. Kita baca firman Tuhan, kita teliti baik-baik, tidak sekedar baca. Waktu khotbah disampaikan, pasang telinga betul-betul, fokus betul-betul untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan itu. Sebab kadang-kadang ada orang-orang tertentu di gereja, dia tidur di gereja, ya kan? Makanya waktu pulang dia bilang, itu gereja mana? Menyanyi Jose, khotbah Jose, yang ada cuma berkat waktu pulang saja. Padahal waktu datang di gereja, dia masuk karena AC nyaman, dia tertidur sampai dengar amin. Orang menyanyi Bapak terima kasih, Bapak terima kasih, baru dia tahu ibadah selesai. Ya kan? Di sini tidak ada, karena saya lihat mukanya semua serius. Walaupun mungkin ada yang menguap, tapi mungkin kelelahan karena jaga air tadi malam. Fokus dengan firman Tuhan. Karena itu artinya tetap dalam firman. Belajar, membaca, renungkan, lakukan setiap saat, setiap waktu, seumur hidup kotoran. Itu yang betul lakukan. Kalau mau dikatakan murid. Karena seringkali yang terjadi adalah kalau masa-masa pergumulan, masa-masa kesesakan, lalu ketemu bikin akan betul baik-baik semua. Ibadah, tanya sampai WBI pun jadi ikut saja. Padahal dia laki-laki. Ya kan? Karena supaya Tuhan ini jawab doa cepat-cepat juga. Susah mampu lagi pikul berat ini, tanggung jawab itu. Tidak mampu lagi pikul beban ini, Tuhan tolong juga. Padahal waktu selesai masalah, Tuhan jawab, dia mulai hilang dari peredaran persilatan. Ya, Bapak Gembala tanya, bagaimana Bapak sendiri? Ibadah minggu kemarin, saya ibu pergi saja. Karena ketentuan ini dua telah menjadi satu. Jadi kalau ibu pergi sama kalian kita pergi. Nah, itu. Oh tidak apa-apa siapa-apa, tapi yang penting kita titip uang kolekta saja. Tuhan sing ingin model macam begitu. Ya kan? Yang Tuhan butuh kehadiran kita. Makanya kalau jadi murid harus tetap dalam firman. Supaya bisa tetap dalam firman Tuhan. Baca, renungkan, selidiki baik-baik, praktekkan dalam hidup kita. Ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah jangan kita jauhkan. Ya, sebab kata jikalau kamu tetap dalam firman-Ku adalah suatu kalimat yang menyatakan suatu tindakan nyata dari keberlanjutan iman kita. Tidak hanya baptis selesai, tidak. Beberapa orang melakukan hal yang demikian. Makanya hidupnya tidak pernah mengalami perubahan. Pertobatan itu hanyalah titik arah balik kita yang harusnya kita membuat garis panjang sepanjang kehidupan kita. Karena pertobatan itu seumur hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita tilik, koreksi diri kita baik-baik sendiri. Masih banyak sisi-sisi kita yang perlu kita benahi. Itu sebab Alkitab katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Anugerah keselamatan Tuhan berikan secara gratis. Waktu kita percaya kepada pengorbanannya di kayu salib, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Tetapi kemudian untuk hidup dalam kebenaran, maka keselamatan itu harus tetap kita kerjakan. Perbaharui sisi-sisi kehidupan kita yang perlu dibaharui. Kalau tukang cemburu misalnya, perbaiki akal. Jangan bikin laki kayak tahanan kota misalnya. Baru keluar sedikit sudah tanya ada di mana. Ada di sana, ayo video call. Nah misalnya itu. Kalau ibu-ibu di sini saya tidak ada, ya, karena suaminya baik-baik. Tapi di luar sana masih ada banyak. Sampai rapat pun juga video call, tunjukkan bukti, ya kan? Supaya percaya, nah model-model begini vitamin C-nya terlalu tinggi.
miligram, dia minum 1000 miligram. Kurangi, hilangkan, percaya. Iya kan? Kalau masih lihat orang lain lebih lalu kau mengiri, rubah. Amin. Dia orang pun kulkas baru, dia belum cok ketung sabda suka dinginan. Tetangga pun mobil baru datang. Mobil bolong kontak lagi, bolong buka kaca. Sabda rumah suka panasan sama sekali. Ya kan? Itu iri. Iri hati, kata Alkitab, sumber dari segala kejahatan, akar dari segala kejahatan, segala bentuk kejahatan mulanya dari situ. Waktu Kain bunuh Habel, awalnya apa? Iri hati. Iya kan? Jadi jangan mengiri. Kalau orang lain lebih bersyukur bersama-sama dengan dia. Karena Alkitab bilang, menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Jangan susah lihat orang senang, lalu kemudian senang lihat orang susah. Itu bukan murid Kristus. Karena orang yang pegang kepada firman Tuhan, dia tahu kalau sana 5, mungkin beta hari ini punya Tuhan kasih 2. Mungkin sana 2, saya 1. Tapi intinya adalah memperlabatkan, mengusahakan. Karena bisa saja 5 jatuh ke 1 bisa semaput. Karena saya bisa bikin apa-apa dengan terlalu banyak itu. Iya kan? Karena kita bilang dia kasih 5, 2, dan 1 sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi jangan menyeleh, kata bahasa orang Maluku. Lihat orang punya kelebihan yang lain. Nah Bapak Ibu, karena itu taati setiap saat seumur hidup firman yang kita percayai, Injil yang kita percayai. Hal inilah yang membuat seseorang dikenal sebagai murid Kristus. Tidak sekedar hafal ayat firman Tuhan, ya kan? Tidak sekedar share di medsos, tidak sekedar pasang status, tidak juga sekedar khotbah di atas mimbar. Tapi bagaimana firman itu hidup di dalam kita. Yesus tunjukkan contoh yang sempurna. Dia hidupi apa yang ia ajarkan. Dan dia ajarkan apa yang ia hidupi. Didaskalos itu bahasa aslinya. Jadi bagian kita seperti itu kalau mau jadi murid. Bukan sekedar hafal, bukan sekedar tahu, tapi praktek seumur hidup kita. Disitulah membuktikan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kebenaran akan diketahui jika kita tekun dan terus-menerus membaca dan mempelajari, sehingga tidak mudah tergoda dan jatuh dalam dosa. Ya, banyak orang Kristen bisa jatuh dalam dosa. Bahkan tidak tertutup kemungkinan hamba Tuhan pun masih jatuh dan mudah tergoda dalam dosa. Karena apa? Tidak tekun pegang firman Tuhan. Ya, Adam dan Hawa, mereka tergoda dan jatuh dalam dosa karena mereka tidak tekun dan konsisten terhadap firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Seorang kekasih baca Kejadian 3 ayat 2 sampai 3. Ini yang dilakukan Hawa. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Iya. Coba kita perhatikan baik-baik. Kita bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Nanti kita simak bagaimana Hawa dan Adam ini tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan. Silakan baca Ibu kekasih. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17.
Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Iya. Kalau kita simak baik-baik Kejadian 3 ayat 2 sampai 3, di mana bagaimana iblis melalui ular menggoda Hawa. Hawa masuk dalam aturan firman Tuhan, tapi dia bikin lain. Ya kan? Hawa memperberat larangan. Tuhan bilang kalau makan mati, tapi Hawa bilang raba pun mati. Jangankan makan, raba. Padahal Tuhan bilang makan. Tetapi dia memberikan hukuman. Tuhan bilang kalau kamu makan, kamu mati. Tapi Hawa bilang kamu akan mati. Jadi tidak mati sekejap, tetapi nanti setelah kamu memakannya. Inilah ketidakkonsistenan dan tidak mau pegang teguh firman Tuhan. Akibatnya jatuh di dalam dosa. Ya kan? Kalau kita baca baik-baik, kebebasan Tuhan sangat kasih banyak. Semua pohon dalam taman ini makan sebebas mungkin. Boleh makan, kan semua. Tapi satu saja, jangan makan. Banyak dibiarkan, silakan ambil, silakan makan. Satu ini jangan. Tetapi lihatlah kecenderungan manusia. Hal yang banyak tidak peduli, yang bagus tidak. Tapi mereka cenderung melakukan yang ketidaktaatan kepada Allah. Iya kan? Nah, marilah Bapak Ibu, mari kita teliti baik-baik firman Tuhan. Kita pegang teguh itu firman Tuhan, supaya jangan mudah jatuh ke dalam dosa. Iya kan? Karena ketika kita kendorkan Bapak Ibu, maka kita akan mudah jatuh. Jangan mencuri. Kita kendorkan, bagaimana kalau terpaksa? Iya kan? Bagaimana? Dibaras di rumah ini saya nggak ada apa-apa lain. Iya tuh? So habis persediaan. Ini terpaksa ini. Oh, orang mau HP ketinggalan di toko misalnya. Atau ada uang yang kurang di atas. Oh, sudah ambil sudah. Ini terpaksa. Ya kan? Lama-lama jadi mencuri. Karena apa? Kita kendorkan. Karena kita bilang jangan mengingini jangan mengingini milik sesamamu. Tapi kita orang tambah. Bagaimana kalau keadaan mendesak? Ini apa? Karena kita kendorkan. Jangan berdusta. Kita kendorkan. Bagaimana kalau demi kebaikan? Lama-lama jadi pendusta. Iya kan? Daripada jujur bicara pada istri di rumah, karena tadi sempat ketemu dengan mantan di pasar, lebih baik bilang tadi masih lembur di kantor misalnya. Ini dusta. Iya kan? Daripada diomelin oleh ibu gembala, kasih chat saja OTW, padahal baru bangun tidur, belum mandi lagi. Ya kan? HP hari-hari ini, kalau ketemu kasih negatif, haruskah parlente? Karena banyak orang yang HP bisa parlente. Ada di rumah, on the way. Ya kan? Nah, ada di orang taman rumah, bilang ada di sekolah. Mudah saja. Makanya memang kalau hari ini ada orang-orang yang tetap minta video call, bisa saja karena dasarnya itu. Ya kan? Nah, marilah. Karena kita bilang kalau ya bilang ya, tidak bilang tidak. Meskipun taruhannya, konsekuensinya adalah teguran bahkan marah. Amin. Hei anak-anak muda, anak-anak sekolah, jujur saja pada orang tua. Ya kan? Kalau terlambat sampai rumah bilang saja.
Jangan pakai dalih, ada PR, guru ada tahan di sekolah. Itu dusta. Dusta kecil lama-lama jadi dusta besar. Sebab dosa tawarannya itu dimulai dari hal-hal kecil. Iya kan? Waktu Daud jatuh dalam 2 pasal, kasus ambil orang pembini perselingkuhan dan kasus pembunuhan, itu dimulai dari pandang. Cuma lihat mandi, tapi kemudian timbul keinginan. Punya power, panggil orang, suruh datang ke istana. Tidur, ya kan? Untuk hilangkan jejak, panggil suaminya dari medan peperangan Uria, datang tidur dengan istrinya. Walaupun peperangan sementara dahsyat terjadi di medan pertempuran, tapi suami Uria tahu diri, makanya dia tidak pulang. Ambil cara lain lagi, kasih minum mabuk, supaya Seng Sadar tidak tahu diri. Seng Sadar lain bukan tidur di sana, tapi sudah tidur di rumah. Tapi Uria pun tetap sadar diri. Akhirnya apa? Bikin surat untuk panglima perang di sana. Taruh di garis depan, di medan yang berbahaya, Uria taruh di situ dan biarkan dia mati di sana. Mulai dari hal-hal kecil, lalu pada akhirnya jatuh ke dalam dosa yang besar. Jangan main-main dengan dosa. Dosa itu ibarat ular kecil yang kita piara. Waktu dia masih kecil, kita bisa lilitkan di tangan, main-main dengan dia. Karena jepitan jeratannya itu belum keras dan bisanya belum ada. Tapi waktu hari makin membesar, dia tidak saja main di lengan, dia akan main di badan, dan dia meremukkan tubuh kita sampai mati lemas. Itulah dosa. Banyak orang yang tahu, tapi orang yang tahu kebenaran, hidupnya pasti dimerdekakan. Amin. Iya. Inilah kebenaran yang membuat orang sungguh-sungguh merdeka. Sebaik-baik apapun saudara dan saya dalam melakukan kesalehan hidup ini, dalam perbuatan baik ini tanpa Tuhan, sia-sia. Yesus katakan ini kepada mereka. Karena orang Yahudi dalam mentaati Taurat Tuhan dijabarkan jadi 600 sekian aturan. Satu saja tidak dibuat, selesai. Mampukah mereka? Tidak mungkin mampu. Ya kan? Makanya perbuatan baik manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya. Hanya Yesus. Makanya dia bilang percaya kepada Anak. Percaya kepada firman-Nya. Itulah yang membenarkan kata orang. Itulah yang membenarkan kita. Dan anugerahnya memampukan saudara dan saya untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya kan? Jadi jangan prinsip ada sudah biar pergi gereja, biar tidak ke gereja, yang penting berbuat baik dengan sesama. Ada orang yang punya pandangan seperti ini. Memang ada alasan. Ada. Karena orang yang pergi gereja juga kelakuan tanpa Tuhan. Tetapi kan Yesus sudah mengajarkan itu. Ketika murid-muridnya, pengikut-pengikutnya bertanya bagaimana dengan ahli Taurat yang menduduki kursi-kursi Musa. Artinya mereka yang duduk dalam pengajaran di bait Allah. Ajar betul, tapi hidup salah. Tuhan bilang apa? Ikuti ajarannya, jangan turuti kelakuannya. Jangan karena orang jadi batu sandungan, kita terhambat. Tidak. Kalau dia yang rajin di gereja, masih culas hidup yang orang lain, saudara dan saya, jangan. Kalau dia yang rajin gereja, tapi yang pasti dengan keluarga, ya jangan. Kita rajin dan kita perbaiki. Bagaimana kita peduli dengan keluarga kita, bagaimana kita peduli dengan saudara kita, bagaimana kita peduli dengan sesama kita. Ya kan?
Om saya pernah, dia bangga almarhum. Makanya saya bilang antua kayak pemain bola. Ya kan? Karena bola ini dia digiring masuk ke gawang, tetapi pengiringnya hanya di luar gawang. Ya kan? Antua bangga. Beta nih yang penting jaga bawa orang, karena Tuhan lebih gereja. Ya kan? Kita panggil antua Kong. Nah Kong, siapa? Beta bagian dia siapa? Nah bayangkan. Prinsip yang mana ini? Iya kan? Ini pemain bola. Bola masih di gawang orang muda, dia di luar sampai. Tapi ketong bawa orang, ketong juga harus di sana. Makanya Paulus bilang itu, jangan-jangan aku ditolak. Iya kan? Karena berat bagi saudara dan saya mengajarkan kebenaran. Kita harus jadi contoh, jadi teladan, untuk membuktikan bahwa firman itu ada dan kita tetap di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari ketahui kebenaran ini. Kebenaran yang memerdekakan, bahwa cuma Yesus lewat pengorbanannya yang bisa membebaskan kehidupan saudara dari belenggu dosa. Oleh kebenaran pun kita disadarkan akan dosa. Sebab dosa merupakan bencana besar atas manusia. Mengapa? Karena dosa mematikan seluruh potensi yang ada pada diri kita. Saudara mau usaha apapun, sekuat apapun, bekerja sekeras apapun, kalau masih piara dosa dalam hidup ini, usaha saudara tidak akan bisa maju. Karir saudara tidak akan bisa meningkat. Karena dosa mematikan potensi yang ada pada kita. Iya kan? Sadar, kita sadar karena kebenaran. Apalagi dosa membawa kehancuran bagi orang yang melakukannya, tetapi juga bukan bagi orang yang melakukannya. Orang-orang di sekelilingnya, bahkan sampai kepada keturunannya akan menanggung akibatnya. Ya, suatu ketika saya cerita dengan seorang kekasih, dia juga hamba Tuhan. Orang tuanya, bapaknya itu seperti perempuan Samaria. 5 orang dia punya, 1 habis 1. Karena beberapa waktu yang lalu kita sempat sharing dengan dia tentang, ya masih ada hubungan keluarga. Lalu kemudian dia rujuk, memang ini pohon, ini akar yang menyebabkan dombung keluarga kebanyakan seperti itu. Anaknya yang laki-laki, saya tahu bini yang mana. Jadi pelayan juga. Anaknya yang perempuan sama. Jatuh dari lubang satu, masuk ke lubang yang lain. Tetap juga jadi pelayan. Dia ukur, dia lihat baik-baik, dia bilang coba lihat ini kotoran ini. Beta ini juga termasuk anak dari istri yang lain. Ya, artinya gini Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, saya mau menggambarkan bahwa ketika orang tua, saudara dan saya sebagai orang tua lakukan dosa, itu turun-temurun anak akan dapat. Makanya kalau ada anak yang bilang pada orang tua, bapak saya jahat macam begini, beta apalagi? Mama saya kalau kuang macam gini, apalagi beta? Mama bisa, kong beta? Itu dosa. Makanya dia tidak menghancurkan saja orang yang melakukannya, tapi keluarganya, keturunannya akan dihancurkan. Betapa parahnya dosa itu. Makanya Allah serius, walaupun kadang-kadang manusia tidak serius dengan dosa. Dia serius sampai dia korbankan anaknya yang tunggal untuk tebus dosa umat manusia, saudara dan saya. Betapa seriusnya Allah kepada dosa. Kalau dia serius, saudara dan saya pun harus serius terhadap itu. Amin. Masih banyak hal yang perlu kita koreksi. Jangan kita seperti orang Farisi dan pengucukan yang datang berdoa di bait Allah.
Iya kan? Membenarkan diri sendiri, lalu menyalahkan orang lain. Tuhan dalam hatinya dia bilang, orang Farisi, aku tidak merampok, aku tidak berzina, aku puasa seminggu 2 kali, persepuluhan aku beri setiap waktu. Aku tidak sama seperti yang mereka yang lain, pemungut cukai ini. Kadang-kadang itu ada dalam diri saudara dan saya. Kita bisa saja sombong secara jasmani, tapi bisa saja kita masuk dalam kesombongan rohani yang menganggap orang lain tidak bisa ada apa-apanya selain kita. Bapak Ibu, Alkitab ayat itu dia bilang di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Yesus bilang, orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, tetapi orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Pemungut cukai ini, waktu dia datang di bait Allah, dia mengangkat kepala saja semampu. Dia bilang, Tuhan, kasihilah aku orang berdosa. Tuhan bilang apa? Orang ini pulang dengan dibenarkan. Banyak hal yang perlu kita koreksi dalam hidup ini. Terus dan terus dan terus dalam hidup ini. Supaya apa? Pada akhirnya kita benar-benar merdeka. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari pelayan altar